kami ini udah berjuang dengan alat seadanya, apa adanya. Kami tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa kami, bagi saudara-saudara kami, karena itu adalah saudara-saudara kami gitu. Nah, dengan bayangkan kita selalu berusaha bagaimana pasien bisa sembuh dengan dana yang disediakan, itu kita upayakan gitu. Jadi Bang, kalau sekarang ini kalau tidak cinta profesi, tidak cinta sama bangsa sendiri, mungkin nggak banyak yang bertahan jadi dokter Bang. Saya kenapa sampai berada di jalan, karena kami merasa bahwa aspirasi kami rakyat dan termasuk teman-teman tenaga kesehatan itu tumpul Bang. Dan ini yang kami perjuangkan itu bukan tentang diri sendiri lagi, tapi ini adalah menyangkut masa depan masyarakat, masa depan rakyat Indonesia. Ini menyangkut rakyat Indonesia. Jadi saya dan kawan-kawan sudah mencoba berjuang, terutama di bidang kesehatan, bersuara atas semua masalah-masalah kesehatan yang terjadi. Namun jalan kami tumpul. Kami sudah mencoba baik secara formal dan audiensi, menemui pejabat-pejabat tingginya juga, kami sudah bicara di mana-mana, tapi tumpul. Jadi sementara ini adalah kepentingan rakyat, tentang nasib rakyat, tentang nasib orang yang butuh diselamatkan jiwanya. Oke, sampai sana dulu Dok. Nah, ini kan menarik ya. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh dengan Dr. Eva Chaniago, saya ingin sedikit mengorek latar belakang dokter dulu ya. Kenapa kemudian dokter sangat concern soal kesehatan dan lain sebagainya yang sangat memilukan dianggap memilukan ya. Nama lengkapnya Dr. Eva Sri Diana Chaniago ya. Kalau Chaniago ini pasti keturunan Manado ya. Minangdo ya. Oke, dokter punya background selain dokter. Selesai dokternya di mana Dok? Saya. Ya. Dokternya dulu FK-nya. FK-nya dari UNAN. Dari Universitas Andalas. Ya. Oke. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Ya. Kemudian saya lanjut di FKUI. FKUI untuk spesialis di bidang paru ya. Oke. Kemudian ngambil pendidikan apa lagi? Saya ngambil hukum. Fakultas hukum. Ya. Kenapa ngambil fakultas hukum? Di mana? Saya mengambil hukum karena saya merasa profesi saya itu adalah salah satu profesi yang banyak mendapat bermasalah dengan hukum. Jadi banyak teman-teman saya, sejawat saya itu mengalami ketidaknyamanan dalam hukum, ketidakadilan dalam hukum. Oke. Jadi sementara saya merasa profesi saya sendiri itu tidak bisa berbuat banyak. Oke, jadi sarjana hukum ya dari fakultas? Saya lulusan Universitas Terbuka. Oke, lulusan Universitas Terbuka ya. Karena saya waktu itu sambil sekolah S3 juga. Ya. Oke, S3-nya di? Saya di Unhas. Unhas ngambil? Biomolekuler. Oke, jadi S1, S2, S3 itu sebenarnya masih inline ya dokter ya. Satu jalur. Tapi ada mengambil sarjana hukum. Sarjana hukum. Karena dokter sering dikriminalisasi. Dikriminalisasi.
Oke, dokter ya. Oke. Kita ngambil tadi sudah ya backgroundnya. Sekarang kita lanjutkan ya perbincangan kita. Pertanyaannya adalah apa persoalan dengan dunia kesehatan kita yang katanya membahayakan apa istilahnya? Membahayakan nyawa manusia. Silakan dokter. Dieksplor. Saat ini yang terbaru ya. Adanya undang-undang kesehatan. Oke. Ya, undang kesehatan yang terbaru ini dari pasal-pasalnya kami sudah coba menyampaikan, menjabarkan. Undang-undang nomor berapa itu? Banyak Bang. Jadi pasal-pasalnya itu banyak. Enggak, undang-undangnya, undang-undang kesehatan itu yang Undang-undang kesehatan yang kemarin Bang. Iya. Undang-undang kesehatan nomor berapa ya? 2023. Nomor 17 ya, lupa saya. Oke, enggak apa-apa. Terus saja. Jadi dalam undang-undang ini banyak pasal-pasal yang menurut kami potensi membahayakan ketahanan nasional. Gitu. Jadi saya spill sedikit Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ya. Silakan. Iya, betul. Undang-undang apa namanya istilah kemarin Bang? Omnibus Law. Oke. Kesehatan yang kita sudah coba tolak bersama-sama karena menurut kami pasal-pasalnya ini ada potensi membahayakan. Jadi kami sudah jabarkan apa-apa saja undang-undangnya karena di sini yang kami takutkan mengenai perlindungan data rakyat Indonesia. Itu yang terutama. Belum lagi ada lagi pasal-pasal seperti pasal aborsi dan sebagainya dan banyak-banyak macamnya ya. Kami sudah coba jabarkan itu. Kenapa begitu? Karena data rakyat itu, data manusia itu adalah berbahaya jika sampai jatuh ke tangan yang terutama asing ya, ke tangan yang salah. Karena di situ ada pasal di mana kita bisa mengirim sampel ke luar negeri. Di sini sementara kita kan sering dengar Bang, data-data kita itu berapa kali bocor, bahkan dijual di pasar bebas gitu. Kita sendiri belum ada bisa menjamin bahwa data-data rakyat itu bisa aman. Berapa kali bocor kan Bang, data imigran, data imigrasi, data BPJS dan sebagainya. Nah ini kita akan dilakukan pengumpulan big bang data. Nah ini kan bahaya gitu. Sangat menurut kami jika kita tidak menjaganya dengan baik, dengan undang-undang yang bahasanya menurut kami ini lemah. Ini bisa berpotensi jika pemimpin kita berikutnya tidak aware, ini berbahaya. Andai data-data kita bisa jatuh ke tangan yang salah, ini kita bisa dijajah tanpa harus perang. Data kesehatan itu ya? Data kesehatan. Oke, ini kan untuk orang awam ya. Data kesehatan itu tidak boleh jatuh ke sembarang orang. Betul. Oke, apalagi jatuh ke sebuah negara asing ya kan? Misalnya iya. Nah, di antara data kesehatan itu apa yang paling krusial misalnya yang kemudian bisa jatuh ke tangan asing karena adanya Undang-Undang 17 2023 ini? Ya ini kan nanti kita semua data kita masuk di satu sehat Bang, Big Bang Data. Dan ini kan kita ada kerjasama dengan luar negeri. Yang kita takutkan kalau seandainya sampel-sampel kita ini keluar tanpa pengawasan yang ketat, ini kan berbahaya buat bangsa kita. Apakah yang di atas itu menjamin bahwa data yang sebanyak ini dari rakyat dikumpulkan itu akan aman dan tidak bocor seperti yang sudah-sudah? Itu loh Bang. Kenapa harus dikumpulkan data itu, kemudian kenapa harus kemudian dikerjasamakan ke pihak luar gitu? Ya itu bukan. Enggak, maksudnya kenapa undang-undang itu kemudian menyuruh kita mengumpulkan data kesehatan? Jadi bukan begitu Bang. Yeah. Kalau dalam undang-undang itu hanya disebutkan kita bisa mengirim sampel keluar jika itu tidak bisa dilakukan di negara kita. Yeah. Yang saya takutkan ini kan sampel-sampel ini dikumpulkan dalam satu big bang data yang pemerintahan kita kan bekerja sama dengan
laboratorium di luar. Saya mungkin nggak sebut nama Bang. Iya. Ya, jadi ini sampai di mana kerjasamanya? Siapa yang ngawas? Siapa yang akan memantau? Oke. Betulkah data-data kita yang terkumpul di Big Bang Data nanti itu aman dan tidak sampai jatuh ke tangan yang salah? Gitu loh. Ini sudah ada mulai proses, kita dikumpulkan data-data kita. Oke. Satu soal data kesehatan. Data ya. kesehatan. Apalagi yang membuat kemudian tiba-tiba dokter punya concern yang luar biasa? Jadi sistem kesehatan kita ini dengan mulai adanya BPJS tahun awal 2014 itu Bang, kita sebagai dokter Indonesia itu kesulitan di dalam praktek di lapangan. Karena apa? Kita sebagai dokter disumpah untuk bekerja itu sesuai dalam mengobati pasien, kita harus mengobati dengan obat-obat yang terbaik dan tindakan yang terbaik. Tapi kan dengan sistem BPJS sekarang kan kita dibuat berjenjang. Jadi ada rumah sakit vaskes tingkat 1 yang semua pasien harus dilayani dari sana dulu, baru kemudian dirujuk ke tipe D atau rumah sakit tipe C. Kalau memang tipe D tidak ada, baru ke tipe B dan baru ke tipe A. Untuk penyakit yang sama itu dengan harga yang berbeda-beda. Padahal mungkin dokter di tipe B atau C dengan A itu kompetensinya sama. Misalnya saya sebagai dokter spesialis paru, saya memiliki kompetensi yang sama dengan dokter spesialis paru di tipe A. Tapi karena BPJS ini dibayar per tipe rumah sakit, ada jenjang bertingkat-tingkat pembayarannya. Misalnya di tipe B saya hanya dihargai untuk penyakit X seharga misalnya 200.000, sementara di rumah sakit tipe A dihargai misalnya 600.000, sementara biayanya untuk pasien ini 600.000. Akhirnya yang terjadi apa? Saya akan merujuk. Padahal saya bisa mengerjakannya. Oke. Itu kan mempersulit pasien, Bang. Iya. Jadi harusnya pasien itu misalnya dia kalau dulu. Jadi bukan soal tidak ada expertise atau tidak ada dokternya, tapi karena biaya BPJS-nya nggak bisa mengcover. Iya, tidak mengcover, Bang. Kadang kita bisa melakukannya, tapi biayanya yang nggak di-cover gitu. Kan mereka kalau BPJS sistemnya gini, satu penyakit itu dia nggak mau tahu berapa, misalnya dirawat pun gini, untuk penyakit misalnya ada satu pasien yang sakit, dia tidak tahu, dia cuma bayar paket. Dia nggak mau tahu mau dokter yang ngerawatnya ada 10, ada 3, mau berapa hari dirawat, nggak. Jadi dibayar tuh paket sesuai penyakitnya. Jadi tidak tergantung berapa lama, siapa yang merawat, itu tidak tergantung itu. Jadi dia nggak mau tahu mau dirawat sebulan, 2 bulan, 3 hari, yang penting paketnya bayarnya segini sesuai dengan penyakitnya. Nah ini kan sementara kita disalah-salahin gitu loh. Dokter Indonesia ini wah gini sampai orang keluar negeri berobat. Yang keluar negeri itu siapa, Bang? Apa mungkin mereka pernah ngalamin ke dokter? Nggak mungkin kan mereka keluar negeri kalau mereka merasa dirugikan oleh dokter kita yang melayani BPJS. Katanya dokter kita materialis. Lah kita aja ngobatin pasti apa? Ya itu. Jadi yang diurusin tuh kayaknya hal-hal menurut saya pemimpin sekarang ini harusnya yang diutamakan adalah masalah-masalah utama kesehatan rakyat. Tapi yang ada sekarang dokter dijelek-jelekan dengan masalah-masalah sebenarnya bukan masalah yang kepentingan rakyat. Selalu digali-gali masalah-masalah tuh yang nggak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Yang segala bully lah. Yang intinya apa? Saat ini tuh posisi dokter tuh selalu dalam keadaan jelek dan dijelekan terus. Maksudnya apa? Kalau ingin mendatangkan dokter asing silahkan, tapi jangan diinjak bangsa sendiri. Kami ini udah berjuang dengan alat seadanya, apa adanya. Kami tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa kami, bagi saudara-saudara kami, karena itu adalah saudara-saudara kami gitu. Nah, dengan bayangkan kita selalu berusaha bagaimana pasien bisa sembuh dengan dana yang disediakan. Itu kita upayakan gitu. Jadi Bang, kalau sekarang ini kalau tidak cinta profesi, tidak cinta sama bangsa sendiri, mungkin nggak banyak yang bertahan jadi dokter, Bang. Oke, menarik ya. Padahal orang menganggap profesi dokter itu adalah profesi yang elit.
sekali suntik bayar berapa dan lain sebagainya. Kan ada juga yang apa? Yang dokter tapi bisa kaya raya itu. Ada kliniknya ya. Ada klinik kecantikannya, ada jadi selebriti juga. Itu kalau itu dokter yang beda Bang. Beda. Iya. Justru kami ini dokter-dokter yang memang mengabdi untuk masyarakat ya. Kalau beliau kan berarti itu udah kelas-kelas high ya Bang. Pasti juga levelnya tidak akan menangani pasien-pasien yang nggak bayar. Iya, kalau kita kan sebenarnya bukan nggak bayar ya Bang. Ya, Cuma kalau sudah kecantikan itu kan sudah oh iya kelasnya beda. lagi. Iya itu kelasnya beda. Orang sehat tuh lebih mahal tuh bayarannya ke dokter dibandingkan orang sakit. Oh, iya Bang. Iya. Jadi kami merasa apalagi di saat ini saya merasa profesi saya tuh betul-betul dipijak-pijak Bang. Padahal masalah masyarakat kita ini sedang banyak-banyaknya. Akibat pandemi kemarin berapa banyak orang cacat paru. Ya kan, berapa banyak bukan hanya cacat paru, mereka juga putus kerja, ya kan Bang, dengan kondisi mereka nggak punya uang. Sekarang berobat Bang, itu pasien makin banyak angka TBC. Kita dulu udah hampir turun rankingnya juara TBC, sekarang naik lagi Bang. Kenapa? Karena pandemi kemarin banyak pasien yang berhenti berobat, banyak pasien yang takut di COVID kan. Ini juga karena itu profesi kami itu selalu aja dijadikan kambing hitam. Padahal kami ini kerja hanya patuh-patuh dokter Indonesia itu Bang. Pokoknya ayo disuruh apa aja yuk. Karena banyak kan dokter itu lebih sudahlah kita memang mencintai profesi ini, kita mencintai pasien, lakukan aja apa yang kita bisa gitu. Jadi teman-teman saya itu bukan mereka nggak berani, mereka bersabar Bang. Mereka bersabar selagi mereka belum nggak makan banget ya mereka tetap mengabdi ya bersabar Bang. Sampai hari ini teman-teman saya bersabar padahal di belakang ya Allah udah kayak gini banget hidup gitu. Sampai mereka tuh nggak pengen anaknya jadi dokter tuh banyak Bang. Oke, jadi gini Dok ya, kalau dokter ini ASN bukan? Saya bukan ASN. Bukan ASN ya? Saya pegawai tetap. Oke, tetapi pegawai tetap di sebuah rumah sakit. Ya. Dan praktek mandiri juga? Tidak. Oh tidak? Ya udah capek. Udah capek. Jadi di rumah sakit tapi tidak praktek mandiri ya. Oke. Itu jam kantor ya atau jamnya gimana? Jam kantor Bang. Absen sama. Sama. Kewajiban sama, hanya tunjangannya yang beda. Oke. Demo kalau demo dan lain sebagainya? Saya cuti. Oh cuti. Saya cuti Bang. Saya pakai cuti. Izin cuti. Ya. Luar biasa ya. Jadi dokter ya. Kalau kita mau jujur ya berarti ada dokter yang hidup makmur ya kan, karena barangkali pintar menjual bahan-bahan mahal ya kan, mungkin orang obat-obat kecantikan sana sini dan lain sebagainya. Tapi ada dokter yang lebih pada soal kemanusiaan yang, atau saya nggak tahu kalau bisa dokter mengkategorikan dokter itu seperti apa sih? Jadi gini. Karena gini bagi orang tertentu ya, wah, rumah sakit mahal sekali, di tempat situ dokternya keren-keren sekali kan, ada dokter yang sekali konsultasi sekian dan lain sebagainya kan. Saya tidak tahu apakah bagaimana cara kita melihat, mengklasifikasi dokter ini. Ya, jadi dokter itu ada yang kebanyakan ASN ya Bang, itu di rumah sakit pemerintah. Jadi itu kebanyakan kami melayani pasien-pasien BPJS, bahkan rumah sakit swasta juga kebanyakan pasien kami itu pasien-pasien BPJS. Jadi mungkin mereka yang high itu Bang di rumah sakit yang internasional, yang memang udah kelas-kelas elit ya Bang ya, itu memang ada juga mereka sebenarnya ASN, tapi mereka di sana di luar jam wajib di rumah sakit. Dan sebetulnya dokter itu tidak boleh iklan, dagang obat, dagang obat-obat kecantikan itu sebetulnya tidak sesuai dengan sumpah dokter, itu tidak sesuai, seharusnya menurut undang-undang itu tidak sesuai dengan etika. Oke. Soalnya ada dokter yang pinter kan, bikin podcast jadi public figure,
Tapi backdropnya klinik. Nah, itu seharusnya tidak boleh Bang. Oke. Jadi tidak boleh dokter mengiklankan. Jangankan live misalnya di TikTok atau di apa gitu ya Bang. Papan reklamenya aja ditentukan Bang. Ada aturannya. Ada aturannya Bang. Jadi saat ini iklan-iklan dokter itu jadi banyak. Saya jadi heran ya. Iya. Jadi dulu yang berfungsi untuk mengawasinya adalah ID. Oke. Apa kepentingannya? Jika ada dokter yang melanggar aturan yang berpotensi merugikan masyarakat, kita akan ambil sikap. Tapi sekarang siapa yang bertindak? Iya. Akhirnya banyak coba, Prof, Bang, coba dengar-dengar. Ada orang yang dokter yang ada produk-produk ternyata tidak sesuai dengan kadar yang disebutkan. Banyak konsumen jadi dirugikan karena tidak ada lagi monitornya, tukang pantaunya. Itu apa kaitannya dengan ID? Kan ID masih ada Dok. Tapi ID kan udah nggak ada wewenang. Kalau dulu Oke, pengawasan tuh nggak ada. udah nggak ada. Pengawasan di mana? Di Kementerian Kesehatan. Mungkin karena dulu yang jadi pemantau itu misalnya ada, kan kita bikin aturan dokter tidak boleh beriklan. Papan reklama aja kita tentukan ukurannya, tidak boleh begini, tidak begitu. Apa? Karena kita tidak boleh, dokter itu tidak berjualan gitu. Sekarang kan bebas semua. Oke. Akibatnya ada konsumen-konsumen. Coba bayangkan ada produk-produk yang dipakai oleh konsumen itu siapa yang ngawasin? Ternyata kadarnya tidak sesuai. Tuh mungkin abang dengar ada. Saya sempat lihat-lihat di media sosial ya, ada namanya dokter detektif lah, yang dia membongkar ternyata nih skincare ini nggak sesuai kadarnya gitu kan, berapa banyak tuh, ya gitu kan. Ini harusnya pengawasan kan oleh ID. Oke. Tapi ID kan udah diamputasi sekarang. Oke. Dulu kalau ada anggota macam-macam SIP dicabut, ya kan? Ada macam-macam anggota dipanggil, nih merugikan masyarakat. Karena apapun tindakan yang dibuat, apapun obat yang dipakai, itu harus ada standarnya. Harus jelas. Nggak boleh sembarangan kasih obat ke pasien. Karena pasien nggak boleh jadi percobaan. Harus ada izinnya semua. Iya. Kalau gini siapa yang jadi kontrol? Apa Kemenkes sanggup? Apalagi mungkin dokter-dokter palsu mungkin akan banyak. Dulu dokter itu hanya sesama dokter yang tahu. Karena saya, dia lulusan mana? Dokter hanya tahu orang koleganya. Kalau beda, misalnya abang hukum, nggak mungkin kan kenal saya lulusan mana. Tapi kalau saya ngaku saya lulusan itu, cek nggak ada. Jadi hanya dokter yang tahu dengan dokter. Apakah Kemenkes sanggup? Hanya dokter yang tahu bahwa itu dokter. Atau bukan? Hanya wali yang tahu itu wali. Dan apa yang dia kerjakan salah atau tidak? Itu hanya kita yang tahu. Standarnya kan kita yang tahu. Tapi Dok ya sekarang ini orang kalau dokter beriklan tuh pinter banget ya. Bahkan ada dokter yang jadi ambasador produk. Itu kan gimana coba? Itu kan nggak boleh seharusnya. Coba Bang, nggak usah lah dokter yang beriklan. Dukun aja beriklan kalau dikasih waktu di TV, dikasih kesempatan masih banyak yang sesat Bang. Karena lagi dokter gitu yang menurut orang dulu dokter itu nggak pernah, pasti akan selalu benar. Ya kan? Pasti apa yang dia buat itu pasti sudah melalui memang batas aman gitu. Nggak mungkin dokter itu jual obat atau apa yang membahayakan pasien. Pasti mindset masyarakat gitu. Nah sekarang beriklan gitu kan. Ini mohon maaf Bang, itulah maksud saya bukan masalah tadi, tapi di sisi dokter yang ini mengabdi diacak-acak. Padahal nih kita dokter-dokter yang baik nih Bang masih banyak Bang. Berapa persen sih masyarakat yang merasa dirugikan, katanya dokternya ngambil untung banyak, sekali ke dokter itu mahal. Itu berapa persen sih saudara kita yang dirugikan? Kalau boleh tahu jumlah dokter di seluruh Indonesia itu berapa? Ratusan ribu Bang. Ratusan ribu? Iya. Kalau kita bicara rasio dokter, itu rasionya dengan penduduk, jumlah penduduk itu udah terpenuhi atau enggak? Sebetulnya masih bisa memenuhi. Sebenarnya yang jadi masalah itu bukan jumlah dokter yang kurang Bang. Iya. Tapi pemerintah tidak bisa menggaji mereka dengan layak sehingga mereka tidak mau didistribusi secara merata. Oke. Coba Bang, mereka ditempatkan di daerah.
gaji suka telat. Aturan banyak. Belum lagi kalau sampai daerah-daerah itu banyak raja-raja kecil, Bang. Dokter ditarik-tarik ke politik. Misalnya mereka lagi kampanye dibawa. Kalau nggak mau mutasi. Oh, karena dokter itu ketika dia ASN dia di daerah di bawah jadi bupati, Pemda, iya. Pemda ya. Pemda. Oke. Jadi banyak aturan yang membuat mereka lebih baik. Saya di kota besar gaji kecil pun tapi bisa saya nyambi. merdeka. Iya, bisa nyambi. Ya bisa nyambi kan? Sekarang bisa nyambi Kan kan dokter nyari kan duit. kan dokter bisa bikin klinik sendiri kan. Kalau sore-sore saya lihat tuh dokter kan setelah dia jadi ASN, Ya. sore dia itu. Ya, kalau dulu rata-rata gitu, Bang.